Dalam balapan seri terakhir musim 2022 GP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Spanyol, 4-6 November, Marquez akan membuktikan mimpinya menjadi kenyataan atau tidak. Saat ini, Marquez duduk di peringkat 12 klasemen sementara dengan raihan 113 poin. Hasil itu didapatkannya dari 10 seri yang dia bisa finish. Pembalap Honda ini hanya turun dalam 11 dari 19 balapan yang diadakan dalam musim 2022. Secara matematis, pembalap Spanyol ini masih berpeluang masuk 10 besar. Perbedaan poin Marquez dengan Jorge Martin yang saat ini mengisi peringkat 10 hanya 23 poin, sedangkan Maverick Vinales yang berada di posisi 11 itu hanya beda 9 poin dengan Marquez. Untuk finish ke-10 secara keseluruhan, Marquez harus memenangkan balapan GP Valencia, kemudian Martin hanya mencetak 1 poin dan Vinales tidak finish di podium. Bahkan, Marquez bisa menyamai Miguel Oliveira yang berada di peringkat 9, 138 poin. Meski nanti sama, pembalap Portugal tetap berada di atas Marquez karena dia meraih 2 kemenangan musim ini. Meskipun begitu, musim ini sudah sangat luar biasa bagi Marquez. Sempat melewatkan 2 balapan di awal musim karena diplopia, kemudian tak bisa turun dalam 6 balapan lainnya di paruh kedua karena menjalani operasi humerus keempatnya, menjalani rehabilitasi lengan kanannya, tapi dia tetap bisa sangat kompetitif sejak kembali. Akan tetapi, semua itu belum cukup karena Honda menjadi satu-satunya pabrikan yang belum memenangkan seri balapan musim ini. Valencia akan menjadi balapan terakhir dari tahun yang panjang dan sangat berbeda, ujar Marquez. Kami telah belajar setiap akhir pekan sejak kami kembali dan itulah tujuan untuk balapan ini, tutur juara dunia 8 kali ini. Setelah meraih podium yang luar biasa di Australia, Marquez belum bisa maksimal dalam GP Malaysia dengan finish ke-7. Saya pikir motor kami akan lebih cocok dengan Valencia daripada Sepang, jadi mudah-mudahan kami bisa lebih dekat dengan pembalap terdepan, ucapnya. Catatan Marquez di sirkuit Ricardo Tormo juga baik, meraih kemenangan 3 kali. Pada 2012 ketika ia menjadi juara Moto2, dan di kelas utama pada musim 2014 dan 2019. Valencia adalah trek di mana saya memiliki hasil yang baik di masa lalu dan balapan yang sangat dekat karena treknya, ujarnya. Marquez jelas tidak akan mengalah akhir pekan ini dalam balapan di mana juara dunia MotoGP akan ditentukan antara Francesco Bagnaia dan Fabio Quartararo. Apapun yang terjadi, saya pikir ini akan menjadi akhir pekan yang menarik bagi para penggemar, dengan gelar Moto2 dan MotoGP yang dipertaruhkan, kata Marquez. Selain itu rider Ducati Francesco Bagnaia diambang gelar juara dunia MotoGP 2022. Marc Marquez menasihati Bagnaia agar tidak perlu ngoyo di MotoGP Valencia 2022. Persaingan gelar juara MotoGP di antara Bagnaia dan Fabio Quartararo akan berakhir di sirkuit Ricardo Tormo, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022. Bagnaia menatap balapan dengan keuntungan besar karena memiliki keunggulan 23 poin dari pebalap pabrikan Yamaha itu. Dengan situasi ini, maka Bagnaia hanya membutuhkan finish seburuk-buruknya di posisi 14. Sementara Quartararo menghadapi tantangan maha sulit karena wajib memenangi balapan dan Bagnaia finish ke-15, atau lebih rendah lagi. Marc Marquez pernah menghadapi situasi serupa ketika bersaing dengan Andrea Dovizioso sampai balapan terakhir di 2017. Ketika itu Marquez didukung keunggulan 21 poin. Rider Repsol Honda itu dipastikan merengkuh gelar juara dunia setelah finish ketiga sedangkan Dovizioso malah jatuh di putaran-putaran terakhir. Berkaca dari pengalaman tersebut, Marquez menilai Francesco Bagnaia mestinya main aman saja di MotoGP Valencia 2022. Namun, hati-hati dengan potensi kehilangan fokus. Kalau Anda balapan di Valencia dengan mempunyai keunggulan besar, maka Anda perlu balapan secara konservatif, kata juara dunia 8 kali itu di crash. Jika Anda tiba di Valencia dengan keunggulan kecil, maka balapanlah dengan agresif, serang. Sebagai contoh di 2017, selama akhir pekan aku tampil menyerang penuh. Aku mendesak, aku akan seperti itu terus di sepanjang musim. Tapi pada hari Minggu aku cuma mengendalikan balapan, sambung Marquez. Memang benar bahwa, di satu momen, aku mengatakan, oke, aku akan menyerang. Ini terjadi ketika aku membuat penyelamatan menakjubkan di tikungan 1. Namun, penyelamatan itu membuatku tidak menyerang untuk sepanjang balapan. Aku terlalu konservatif.